global data led to encapsulation that is about the attribute of high quality design. Yeah, we use I mean is we can use encapsulations and to make the information hidden in the our design result in higher quality software that is a support information hidden. And now, function independence, critical in defining system into independently implementable parts measured by two qualitative criteria like cohesion and coupling. That is about cohesion, relative function strong of the model, and the coupling is a relative independence among model. You know, cohesion is relative function strong. If the cohesion that is versus coupling, that is two contradictive. If the strong cohesions, that is a weak the coupling, and the strong coupling, that is weak the cohesion. That is two conditions and contradiction for the cohesion and coupling. Yeah, model design about a cohesion. A cohesive model perform a single task, different level of cohesion, that is coincidental, logical, temporary, procedural, communication, sequential, and functions. That is like this is a question. Low, yeah, logical, yeah, temporal, procedur, question spectrum, yeah. But this I'm sorry because um, this plot not the color that is just white and black color, and I think that is we can see more detail about the color of our spectrum of equation. Yeah, maybe you can check again for the uh, spectrum uh, uh, cohesions. Yeah, yeah. Coincidental cohesion occur when modules are grouped together for no reason or at all. Logical cohesion model have a logical cohesion but no actual connection in the data and control. Temporal cohesion model are bound together because they must be used at approximately the same time. Yeah, that is a temporal cohesion. Yeah, this is a modular design, cohesion, communication cohesion, model grouped together because they access the same input, output device, sequential cohesion element in a modular are linked together by the necessity to be activated in the particular order. Function cohesion is all element of a module relative to the performance of a single function. I think this is a function cohesion. Yeah, all element of the module related to the performance of single function. Yeah, like that's. This is about coupling. Yeah, you know, it's a coupling. Yeah, couple. Yeah, we just check same.
Coupling describe the interconnection among modul. Jadi dia adalah interconnection antara modul. Data coupling occur when a module passes local data values to another as parameter. Stem coupling occur when part of the data structure is passed to another module as a parameter. Ya, ini kalau Anda mau melihat bahwa tentang coupling berbeda tentang dengan cohesion tadi ya, ada sisi lain tentang cohesion tadi. Control occur when control parameter are passed between module. Jadi kita tekan ya tentang parameter. Common coupling occur when multiple module access common areas Fortran common of C external, maybe the Fortran common, saya kira Fortran tidak dipakai lagi biasanya ya. Fortran sudah jarang orang menggunakan Fortran, C bahkan mungkin, tapi sudah C yang dalam bentuk objek atau C++. Occur when a model data is another model, subclass coupling, the coupling that a class has with its parent class. Ini kalau sudah bicara tentang subclass and parent class, sudah mengarah kepada bagaimana kita menciptakan sebuah modul itu berbasis objek atau tidak ya. Kalau akan kelihatan sekali ketika kita membuat objek atau analisisnya berorientasi objek nantinya. Ini contoh daripada couple ya, couplingnya cukup itu ya. Coba Anda lihat bahwa no direct couple ya, data struktur A, B, C, lalu kemudian D, ini control flag, E, F, G, H ya, lalu kemudian I, J, H. Ini global datanya. Data mengalir ya, data variabel kepada berbagai kondisi seperti ini ya. Ini tidak ada yang langsung ke sini dan ke sini. Data struktur coba C, di posisi C, lalu kemudian ada G. Ini global data area. Nah, mestinya ya kalau sudah seperti ini ya, kalau ada yang seperti ini maka kita membuat tipe datanya itu adalah tipe data global. Kenapa tipe data global? Supaya kita bisa melihat bahwa data ini dipakai di sini dan di sini. Ada 3 yang menggunakan data ini, maka data itu adalah data global. Tetapi kalau misalkan kita tuliskan di sini ada, dan di sini ada, itulah yang namanya ketiga tadi adalah yang couple itu. Ya, couple itu cukup ditulis di atas saja, jangan salah di sini, salah pula di sini, salah pula. Atau salah di sini bisa. Kalau misalkan kita buat posisinya global data area ini adalah tahu ya, lokal data dan global data. Kalau misalkan global data itu bisa dipakai di setiap modul yang ada. Kalau lokal data yang itu hanya dipakai di dalam data fungsi itu saja, di dalam modul itu saja ya, satu modul saja. Oke, nah jika terjadi seperti itu maka kita lakukan refactoring, kita buat faktor lagi yang lebih kecil. Apa gunanya? Yang pertama mengurangi namanya redundansi ya, unused design element. Jadi kita kurangi semua itu, yaitu elemen yang tidak dipakai gitu ya. Inefisiensi ya. Nah, algoritma yang tidak efisiensi kita kurangi. Lalu kemudian konstruksi yang buruk gitu ya, itu kita kurangi semuanya ya. Jadi hal yang ini adalah kita lakukan secara refactoring. Refactoring itu apa? Kita pecah modul itu menjadi modul yang lebih kecil lagi
supaya apa? Supaya terdiri dari modul-modul yang lebih kecil ya. Paham ya? Modul yang lebih kecil lagi untuk mendapatkan pemisahan daripada modul-modul yang saling memiliki tingkat couple yang tinggi itu tadi untuk menciptakan cohesion yang lebih tinggi ya. Ini heuristik ya, desain heuristik, evaluasi iterasi pertama untuk menghilangkan reduce couple, improve the cohesion. Nah, tujuan kita adalah melakukan evaluasi, lalu kemudian minimize structure with high fan out ya. Jadi kita ini adalah dengan meninggikan fan out tadi ya, fan out seperti yang proses yang atas tadi yang menyebar itu adalah fan out, bukan fan in. Kalau fan in tadi ada menyatukan beberapa modul ke dalam satu modul ya, outputnya itu menuju ke ke dalam ke satu, lalu kemudian fan out itu akan menyebar ke satu. Lalu kemudian keep a scope of effect of a module within scope of control of that module ya, skopnya apa ya, lalu kemudian kita lakukan evaluasi interface to reduce complexity and improve konsistensi. Nah ya, antara konsistensi kalau interface itu ya. Lalu selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan namanya define module with predictable function, avoid being overly restrictive. Jadi kita melihat bahwa kita mungkin ada fungsi yang baru nih ya, kita akan itu, tetapi kita menghindari overlay ya, itu mesti kita hindari. A strip for control entry, no jump into the middle of thing ya. Package software based on design constraint and portability requirement. Jadi di sini adalah kita membuat paket-paket software sehingga bisa kita import ke dalam software yang selanjutnya itu ya. Oke, nah ini tekniknya ya, program structure. Anda bisa melihat bahwa kalau gambar ini ya, ini adalah coba kita lihat ya, program structure ini ya, kita memilih yang seperti ini atau kita memilih yang seperti ini ya. Ini yang pen in ya, ini pen in, di sini adalah pen out gitu ya. Avoid pancake structure yang seperti ini. Ini tidak ya, ini kita mesti menghindari yang seperti ini ya. Ya seperti ini dihindari karena tidak terkait, modul-modul ini sangat tidak terkait, tidak bagus. Yang ini yang bagus gitu ya. Modul yang seperti yang kita lakukan dari atas ini adalah yang pertama X, lalu kita pisah lagi sini ke sini dan sini. Karena ini adalah kohesinya rendah, kalau ini kohesinya tinggi gitu ya. Kohesinya tinggi. Tingkat kohesinya tinggi, kalau yang ini rendah tidak ada kayak berjejer seperti ini, kita tidak bisa membedakan mana modul inputnya, mana outputnya, mana dan lain sebagainya ya. Oke, ini mesti dihindari yang bawah ini kalau kita melakukan desain modular pada perangkat lunak kita. Ini adalah namanya documentation, bagaimana kita membuat dokumentasi terhadap perangkat lunak kita ini adalah kita mengisi desain, ada namanya ini ya, kalau di fase analisis ada nama SRS, sudah belajar software requirement specification. SRS itu dokumen untuk menampung masalah hasil analisis. Kalau dokumentasi, inilah dokumen yang mesti kita siapkan. Skopnya apa, lalu kemudian data desainnya apa, arsitektur desainnya apa, interface desainnya apa, lalu kemudian desain, prosedur desainnya apa, requirement cross reference, tes atau sudah tes guideline-nya apa, special note, appendix. Ini adalah desain spesifikasi untuk outline-nya.
dan ini mesti Anda isi ketika mengerjakan sebuah proyek perangkat lunak sebagai dokumentasi untuk perangkat. Anda tuangkan semua ya, semua yang Anda miliki, Anda kerjakan ketika desain tadi, masukkan saya kerja ke dalam ini ya, ke dalam ini, masukkan semua ya, sehingga dokumentasinya komplit. Kalau diaudit, kalau dipelajari, kalau mau Anda misalnya tidak bisa atau lagi bergabung ke dalam tim pengembangan software itu, maka orang akan membaca hasil desain ini. Ya. And maybe this is the end of our slides. The design is core of software engineering. Design concept provide the basic criteria for design quality, modularity, abstraction, and refinement, enable design simplifications, and a design document is an essential part of the process. Ya, ini adalah barangkali kesimpulan dari materi kita ini. Nah, sekarang ya mulai hari ini Anda melanjutkan karena kita belajar mandiri juga gitu ya. Silakan Anda lanjutkan Anda lihat bagaimana proses desain dari pengembangan software yang ada di tempat kita ini. Kalau misalnya Anda memiliki teman, Anda memiliki melihat tim pengembang software dan bisa Anda cari, silakan nanti Anda tambah, Anda lihat lagi survei di dunia maya, survei di kantor, survei di universitas Anda masing-masing, apakah di dalam pengembangan software di universitas Anda itu memiliki dokumentasi yang komplit seperti yang ada disarankan atau dimiliki secara teoretikal yang seperti ini. Saya yakin berdasarkan dari secara bertahun-tahun saya melihat bahwa hal yang dokumentasi baik sebagai analisis maupun dokumentasi desain pada software yang dikembangkan di kampus itu tidak dibuat secara komplit dan mengikuti standar-standar yang sudah ada. Oke, ada pertanyaan? Silakan dilanjutkan dengan apa yang saya katakan tadi. Report Anda belajar di ini untuk sisa waktu kita barangkali untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, kita hari ini diikuti oleh 16 orang. Silakan dibuka kameranya, kita mau mengambil photo session. Ya silakan seluruhnya yang memungkinkan dibuka kameranya untuk melihat photo session ya. Ini saya ini dulu ya semuanya. Oke, silakan dibuka semua. Oke, saya close dulu untuk ini. Ya. Bentar ya, mohon bersabar. Saya akan mengisi daftar hadir Anda sebagai bukti kita kuliah. Ya. Kita kuliah ini, lalu kemudian karena ini tidak terbantahkan gitu ya, bukti autentik kita kuliah. Sebentar. Ya, tunggu sebentar. Ya, buka, silakan buka dulu ya. Ya. Nah, oke.
belum semuanya pakai dibuka kameranya. 1, 2, baru berapa orang ini kamera dibuka, atau memang semuanya sudah, sebagian orang sudah pergi sholat zuhur. Oke, kita hitung 1, 2, 3, take kamera. Oke, smile. Oke, ya. Oke. Thank you very much. I think so for all, and maybe we will continue to next week for our study. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya.